Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Marilah kita selalu bertukar pengalaman tentang perjalanan spiritual kita, walaupun tidak mungkin sama perjalanan satu dengan yang lainnya, tetapi di sini kita bisa berbagi keilmuan, berbagi pengetahuan, sehingga yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu juga memberikan pengetahuannya kepada yang lainnya. Jadi jangan sampai ada perdebatan, perselisihan. Kita bersama-sama belajar tentang spiritual. Pada kesempatan kali ini, saya kembali membahas tentang meditasi, yaitu tentang menghipnotis diri sendiri. Menghipnotis diri sendiri ini sangat penting. Hipnotis itu sebagian dari sugesti. Kita bermain di alam bawah sadar. Dan kita bawa alam bawah sadar itu ke kesadaran diri, sehingga bisa merubah apa yang terjadi dalam diri kita seperti kecemasan, ketakutan, kebingungan, dan bahkan di saat kita memiliki tujuan ataupun cita-cita dalam hidup kita bisa menghipnotis diri sendiri, bisa mensugesti diri sendiri sebagai penanaman program dalam otak kita ataupun dalam diri kita. Nanti teman-teman bisa melemparkan pertanyaan atau kita saling tanya jawab di sini. Tentunya kita bahas secara real, masuk dalam pemikiran sehingga tidak ada rasa bertanya-tanya kembali dalam diri kita, terutama tentang meditasi. Ini banyak sekali pertanyaan yang muncul di HP saya, tentunya tentang tata cara meditasi, tentang fenomena-fenomena saat meditasi, bagaimana cara yang benar dalam meditasi. Saya mengakui meditasi saya memang otodidak. Saya belajar meditasi keluar masuk hutan, bahkan ke gunung, tengah malam, menyendiri, dan dari situ saya mendapatkan pengetahuan tentang meditasi. Dan apapun yang saya sampaikan di channel Ma'rifat Jawa ini adalah hasil dari perjalanan spiritual saya. Karena saya diajarkan oleh orang tua saya, berbicaralah di saat kamu sudah merasakan atau melakukan. Jangan berbicara kalau kamu belum pernah melakukan. Dan itu menjadi pegangan saya di saat melakukan spiritual. Jadi saya berbicara ke orang lain, saya harus sudah pernah melakukan itu dulu. Kalau belum pernah melakukan, itu nanti jadinya omong kosong, hanya katanya, teorinya.
Nah, di sini kita bahas tentang meditasi menghipnotis diri sendiri. Meditasi ini seharusnya sering dilakukan oleh teman-teman semuanya. Jadi meditasi itu jangan diam saja. Tetapi di situ sampean juga harus memiliki tujuan untuk apa sampean meditasi. Itu tujuan atau menjadi titik fokus dalam diri kita di saat kita melakukan meditasi. Menghipnotis diri sendiri adalah merubah rasa dalam diri kita. Kita masuk ke alam bawah sadar, itu saya akui. Kita mengangan-ngangan, kita berandai-andai dalam menghipnotis diri sendiri. Kita mensugesti diri sendiri, memberikan sugesti pada diri kita sendiri. Sebagai contoh seperti di saat sampean kebingungan, di saat sampean resah, di saat sampean ketakutan, carilah tempat yang sepi. Belajar menyendiri, kembali ke diri sendiri. Di situ sampean pertama tetap carilah ketenangan. Bisa dengan musik atau apapun yang membuat sampean enjoy, relax. Nah, hipnotis untuk diri sendiri bisa sampean mulai tanpa sampean ucapkan, tapi bisa lewat batin panjenengan atau pikiran panjenengan. Di sini yang bermain adalah alam bawah sadar. Saat kita diam, kita seperti orang menghipnotis itu, tetapi kembali ke diri sendiri. Cari ketenangan dalam diri kita. Semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang. Itu jangan diucapkan, cukup difikirkan saja. Sang Kliwon Hadi matur sembah nuwun. Nah, difikirkan saja. Semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang. Dan bayangkan sesuatu yang membuat sampean bahagia dalam hidup sampean. Di saat sampean ingin mendapatkan kebahagiaan ataupun ketenangan dalam diri panjenengan. Bayangkan, mungkin di pantai, oke, dibayangkan di pantai. Bayangkan sampean di situ. Rekreasi di pantai bersama anak istri itu yang membahagiakan sampean. Bayangkan saja. Dan sampai bayangan itu benar-benar nyata dalam pikiran panjenengan. Dalam angen-angen panjenengan. Nah, di saat sudah nyata, ubah dari bayangan panjenengan itu menjadi rasakan. Sampai rasakan kebahagiaan sampai di pantai bersama anak istri itu sampai rasakan. Benar-benar sampai rasakan. Sampai masukkan ke dalam diri panjenengan. Itu cara menghipnotisnya. Sampai rasakan terus makin dalam, makin dalam. Nah, di saat benar-benar sampai sudah merasakan kebahagiaan itu, sugesti kembali diri sampean. Dalam hitungan ketiga ataupun apa yang membuat sampean bisa masuk dalam diri sampean. Tapi kebanyakan tuh dalam hitungan ketiga, saya akan buka mata. Di saat mata saya terbuka, tubuh saya kembali sehat, sangat kuat. Pikiran saya kembali tenang, kembali ceria, kembali bahagia. Seperti saya terlahir kembali dalam kondisi yang sangat fit, sangat sehat, sangat kuat, dan pikiran sangat tenang. Dalam hitungan ketiga saya akan terbangun. Nah, di situ sampean menghitung 1, 2, 3, bangun, baru buka mata sampean, tarik napas yang dalam. Itu kalau kita ingin mencari sebuah kebahagiaan dalam diri kita. Ini sambil dicek suara saya jelas atau tidak. Di sini kita belajar bareng.
Itu menghipnotis. Orang yang sudah mampu menghipnotis dirinya sendiri, dia akan lebih mudah menghipnotis orang lain. Terima kasih Kang Sunan Kalisaleh ini selalu hadir. Terima kasih Kang. Jadi di sini saya kembali berbicara, tidak ada yang pinter, tidak ada guru, tidak ada murid, di sini semua sama. Di channel Ma'rifat Jawa semua sama, masih belajar. Selama kita masih hidup, kita wajib belajar. Tidak ada yang pinter-pinteran. Jadi jangan sampai ada perdebatan. Karena perdebatan itu tidak menghasilkan apa-apa. Apalagi ini di bulan puasa, kan tidak enak. Kalau sampai ini bertanya, monggo, nanti saya jawab sesuai kemampuan saya. Kalau saya belum pernah melakukan, saya akan bilang belum pernah. Karena prinsip saya itu, saya berbicara harus sudah pernah melakukan. Kalau belum, saya tidak berani melakukan. Karena itu akan menjadi omong kosong yang hanya ceritanya, teorinya, atau ini. Karena saya belajar semua ini ya otodidak. Kakek saya yang ahli spiritual Jawa juga tidak pernah mengajari saya. Itu tidak pernah. Buyut saya yang ahli spiritual Jawa juga tidak pernah. Tidak ada pesan apa-apa di saat kakek saya meninggal. Cuma dia ngomong, kamu selanjutnya gitu aja. Ya udah saya lakukan seperti ini. Makanya kalau sampean bertanya tentang teori, tentang istilah intelek saya tidak bisa karena saya tidak ada yang ngajarin. Nyuwun WA-ne Kang, ada Mas di deskripsi channel ini. Deskripsi video ini ada WA saya. Ciri-ciri hasil menghipnotis diri sendiri apa Kang? Satu, di saat sampean mau meditasi. Ini dengan meditasi loh Mas. Notisnya tadi ya. Meditasi dengan diam. Meditasi sampean saat menghipnotis diri sendiri itu sampean bisa berbaring, sampean bisa apa saja, yang penting sampean rileks di situ. Ciri-ciri terbukti atau berhasil sampean dari sampean tadi sebelum melakukan menghipnotis itu, pikiran sampean mungkin ruwet atau sampean perasaan tidak enak atau sampean sedang susah, itu bisa berubah di saat sampean membuka mata. Hipnotis itu cuma di situ sih fungsinya. Hipnotis itu sebenarnya kuncinya di sugesti, kata-kata kita. Bagaimana kita bisa menyejukkan diri kita sendiri. Kang Dewan Hadi, maaf Kang, mau tanya, kalau meditasi pertengahan kok seperti ada kilatan, itu apa artinya Kang Matur Sembah Nuwun? Oke Mas, seperti ada kilatan itu sebenarnya dari diri kita sendiri Mas, itu cahaya dari diri kita sendiri, dan cahaya itu biasanya dari energi Mas. Saya sering itu melihat, bukan kilatan, bahkan melihat cahaya. Sering. Itu sebenarnya dari diri kita sendiri, yang kita ciptakan dari energi diri kita ataupun dari energi alam semesta. Karena alam semesta ini memiliki energi, Mas. Dan di situ bentuknya pasti cahaya. Beda dengan penampakan. Pocong, genderuwo, kuntilanak itu halusinasi. Itu halusinasi. Karena yo sugestinya seperti itu. Pocong itu ya seperti itu. Kuntilanak itu seperti itu. Di saat kita menciptakan rasa kita, kita naikkan ke pikiran-pikiran, akhirnya mencipta lewat mata kita, di situ kita akan melihat. Jadi membuka mata batin, itu sebenarnya satu bisa ke alam sadar, dua ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini kalau masuk jadinya halusinasi. Akhirnya di setiap tempat itu ada penampakan. Lihat orang itu ada kodamnya, oh ini dia macan. Sebenarnya dia sendiri tidak tahu. Saya yakin tuh, dia itu tidak tahu. Dia hanya merasa. Karena saya juga menjalankan spiritual.
Kalau lagi meditasi kaget karena suara yang mengagetkan, Kang, karena juga nggak rileks lagi. Apa yang harus ulang dari awal meditasinya? Bisa, Mas, bisa sampean ulang. Ya seharusnya diulang. Karena sampean di saat kaget itu sampean kembali ke alam sadar. Sampean sadar kembali. Sampean terkejut itu loh, sampean kembali ke alam sadar. Berarti sebelumnya sampean itu sudah masuk alam bawah sadar. Sebenarnya di situ. Nah, sampean saat meditasi, di saat melihat, fenomena-fenomena kayak aliran energi, cahaya, bisikan, itu murni dari diri kita sendiri. Tidak ada bisikan alam, nggak ada. Karena apa? Kita ini ya alam. Masa alam membisiki alam sendiri kan? Berarti kita yang membuat bisikan itu, kita yang mencipta dari diri kita, dari rasa kita. Sebenarnya di situ. Mungkin dari penjabaran saya ada yang tidak setuju, monggo. Kita memiliki tafsir masing-masing, tapi saya ingin menyampaikan sesuai dengan perjalanan saya. Kalau bagi saya, bisikan alam itu tidak ada. Alam membisiki ini tidak ada. Itu murni dari diri kita. Contoh saja, mau ada bencana. Nggak ada alam itu membisiki besok gempa, nggak ada. Mas. Nggak ada. Itu pun murni dari rasa yang ada dalam diri kita. Terus kita berpikir, mau ada apa ini? Itu sebenarnya. Ketika meditasi sambil pejam mata terlihat bulatan warna hijau berubah kuning, berubah biru, maju mundur, lalu setelah meditasi jadi tidak berjenut-jenut. Bagaimana, Kang? Itu masih kembali tadi, itu sebenarnya aura dalam diri sampean. Bisa dibilang aura atau energi dalam diri kita. Itu memang ada warna-warna seperti itu. Karena apa? Itu ada teorinya seperti itu, sehingga kita sudah meyakini, kita sudah tahu, akhirnya kita mencipta sendiri warna-warna dalam diri kita. Tapi itu sebenarnya kita masuk ke dalam alam bawah sadar kita sendiri, dan warna-warna itu yang menciptakan kita sendiri. Di saat kening berdenyut, karena sampan terlalu fokus di kening. Saat meditasi gini, sampan fokuskan titik di kening. Habis meditasi, agak pusing, Mas. Pasti. Saya pernah dulu meditasi itu titik fokus di kening 7 hari. 3 hari saya pusing nggak sembuh-sembuh. Kasih obat ya nggak sembuh, kasih apa nggak sembuh. Akhirnya saya menghentikan meditasi saya sampai benar-benar eh, kening saya ini, kepala saya ini sembuh. Ya karena kita apa? Memfokuskan seluruh energi ke situ. Itu kesalahannya. Katanya ingin membuka mata batin, tapi ya tidak terbuka-terbuka. Makanya kalau meditasi, cari suasana yang sudah sepi, Mas. Biar tidak kaget-kagetan. Itu manusiawi lah kalau kaget, itu manusia. Nah, contoh lagi kita menghipnotis diri sendiri dengan tujuan memperlancar dagangan kita atau menjadi laris. Ya sampean cukup diam terus sampean bayangkan tempat dagangan panjenengan. Sampean dagang apa, ibaratnya bakso gitu. Ya udah, bayangkan namanya apa, dagang sampean, tempatnya di mana, bayangkan di situ. Dan bayangkan kembali orang-orang itu membeli ke dagangan sampean. Seneng dengan rasa dagangan sampean. Bayangkan, akhirnya sampean rasakan kalau dagang sampean benar-benar laris gitu. Sebenarnya teori ini loh cuma itu, Mas. Dari bayangkan, rasakan, bangun. Itu kalau hipnotis itu.
Menghipnotis diri sendiri itu penting. Orang itu lebih cenderung menasihati orang lain, tapi tidak mau menasihati diri sendiri. Nah, sugesti itu orang itu cenderung mensugesti orang lain. Contohnya jangan sedih, jangan bingung, itu sudah mensugesti kita. Orang lain, di saat orang lain tenang, lah kita sendiri masalah tidak tenang. Nah, sekali-kali juga menasihati diri sendiri. Nah, itulah pentingnya menghipnotis diri sendiri. Beda kalau hipnoterapi. Hipnoterapi itu adalah untuk penyembuhan. Sama sebenarnya konsepnya, dibayangkan, terus dibawa ke rasa, rasa difikirkan, pikiran sudah eh, benar-benar merasakan, baru bangun. Benar ya, teori ini ya itu aja, muter-muter itu. Rahayu, rahayu, rahayu Kang Tro, matur sembah nuwun Kang Yunus. Terima kasih sudah hadir di channel Kang Tro. Dibantu juga like-like-nya buat teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dari 25 yang sudah hadir. Tambah sukses, tambah sehat, tambah lancar rezeki ini, tambah makmur, dan tercipta ataupun terwujud segala impian dari panjenengan semuanya. Marilah kita berbagi, sampai berbagi like, saya berbagi pengetahuan. Jadi sama-sama santai gitu ya, pembahasan santai. Jadi kalau saya sendiri, cara mensugesti saya, memang saya wujudkan, Mas. Seperti contoh di belakang saya ini, saya buat sesaji setiap malam Jumat. Itu saya jadikan sugesti dalam diri saya. Di saat saya menghargai leluhur-leluhur saya, hidup saya akan semakin makmur, itu sudah saya budayakan dari dulu dalam hidup saya sendiri, dalam diri saya sendiri. Ini salah satu sugesti juga sebenarnya. Memprogram otak kita. Contoh lah, di saat sampan ke makam keramat ini nanti tujuanku tercapai, itu sugesti. Murni sugesti. Sama aja sampan berobat dokter A, dokter B. Kalau enggak dokter A sampan enggak sembuh. Saya kalau ke dokter A pasti sembuh. Ya sama, sampan kalau ke makam keramat nanti tujuan sampan tercapai. Sama, itu sugesti. Nah, kunci dari segala keilmuan itu cuma sugesti kok. Sugesti. Sampean pengen menguasai ibaratnya ilmu kesaktian ini, sampean disuruh puasa mutih, ini rapalannya itu sugesti dalam diri sampean. Di saat sampean meyakini dengan melakukan tirakat dan rapalan itu, ya sampean jadi. Ya kalau sampean tidak meyakini, ya tidak jadi. Nah, sugesti itu ucapan ataupun eh, arahan itu bisa terjadi kalau diyakini dan dilaksanakan. Kalau tidak diyakini dan tidak dilaksanakan, ya sama saja, tidak akan pernah terjadi. Sama sebenarnya, kunci semua keilmuan itu sama. Tinggal teorinya lain-lain. Karena apa? Memiliki konsep sendiri-sendiri setiap spiritual itu. Karena memiliki tujuan sendiri-sendiri. Ada yang tujuannya memberi pencerahan, ada tujuannya menjadi seorang guru, ada tujuannya menjadi untuk perekonomian atau nominal. Beda-beda tergantung orangnya, kembali ke diri masing-masing. Itu kalau saya sih. Makanya penjabaran saya kadang yo diayal orang gitu. Mas, jika seorang anak usia 5 tahun jatuh ke jurang tapi nggak terluka sedikit pun dan dia pernah digigit tawon 5 titik, kurang dari 5 menit sudah sembuh sendiri, itu bagaimana, Mas? Ketahanan tubuhnya luar biasa. Kita ke logika aja. Ke logika aja. Satu, Mas, yang nggak bisa sih. Setiap orang itu memiliki keberuntungan masing-masing. Ya, itu nggak bisa dilogika. Keberuntungan itu nggak bisa dilogika. Timernya atau waktunya itu ya nggak bisa dilogika.
Contoh orang tua tabrakan, enggak apa-apa, mobilnya hancur. Dia memiliki keberuntungan dalam hidup. Satu keberuntungan itu karena dari waktu, karena dari tempat dia duduk, atau karena itu bisa. Nah, di saat ketahanan tubuh kita memang benar-benar luar biasa di atas rata-rata. Mau diracun pun kita ya tahan. Bahkan kalau keyakinan kita ini luar biasa. Contoh lah dari kecil orang itu sudah tersugesti gini. Kamu itu titisan dari buyutmu. Kamu itu memiliki kesaktian. Kamu bisa ngobati siapa saja. Dia meyakini, oh saya berarti titisan dari leluhur saya. Saya berarti mampu mengobati apa saja. Dia mau berdoa apa saja ngobati orang jadi. Bukan karena saktinya, karena keyakinan dirinya. Nah, sugestinya, ucapan orang itu tadi, kamu titisan dari Simbah. Terkenalnya ikut nama mbahnya. Karena mbahnya dulu juga orang terkenal. Sama seperti saya dulu. Mbah saya orang terkenal. Obati orang. Pokoknya spiritual Jawa lah. Terutama tentang hari. Pasaran hari itu mbah saya memang terkenal itu. Di saat dia meninggal, dia ngomong, kamu selanjutnya. Dengan sendirinya, masa di lingkungan saya itu saya sudah dihargai orang. Sudah dianggap saya itu penerusnya. Padahal saya tidak pernah belajar. Tidak pernah dikasih apa-apa sama Mbah. Jangankan rapalan. Suruh tirakat saya tidak pernah saya. Nah itu. Ngikut, nebeng. Nebeng ya sini Mas. Sambil santai jangan lupa ngopi. Itu loh Mas, sugesti itu pentingnya gitu. Itu sebenarnya mereka itu yang mempercayai saya sakti itu kan yang tersugesti. Karena melihat mbah saya dulu sakti kan. Saya sendiri ingin sakti, yo belajar Mas. Yo belajar, yo tirakat, yo perjalanan. Nggak tahu-tahu sakti itu nggak ada. Bagaimana cara mengetahui tugas hidup kita? Apakah pekerjaan, kegiatan saya saat ini sudah tepat tugas dari Tuhan kepada saya? Nah, selama itu menghidupi, tepat. Mas. Petugasnya orang hidup itu menghidupi kok. Mas. Itu saja, wes. Kalau ibadah itu untuk dirimu sendiri. Tapi kamu itu dihadirkan untuk orang lain. Lampu diciptakan bukan menerangi lampunya sendiri. Walaupun dia juga menyala, juga terang. Tapi tujuannya adalah untuk menerangi ruangan. Sama kita itu hidup, dihidupkan. Bukan untuk diri kita sendiri. Tidak untuk mencari kebaikan diri kita sendiri. Tapi juga harus kepada orang lain. Urip-urup. Kalau orang Jawa dulu, urip iki urup. Urup iku yang iso nguripi. Lah sampean kan melakukan kegiatan sekarang kan untuk menghidupi. Hidupi istri sampean, hidupi anak sampean, hidupi diri sampean dengan keperluan sampean sekeluarga. Menghidupi. Nggak ada orang hidup itu nggak menghidupi. Semua pasti menghidupi. Walaupun tanpa disengaja kadang. Ini memang tugas kok. Memang tugasnya orang hidup. Menghidupi. Kalau yang dicari dari hidup, alasan. Sampai tuh hidup cari alasan. Kalau enggak ada alasan, enggak hidup. Orang tua kita itu ingin melahirkan kita karena punya alasan. Punya tujuan. Nah kalau pengen tahu tujuan hidup sampean semuanya, tanya ke orang tua sampean. Pak, Bu, saya dulu sampean lahirkan untuk apa? Pasti baik. Tujuannya pasti baik. Niatnya pasti baik. Biar
berbakti kepada orang tua, kepada masyarakat, kepada negara, pasti itu. Pada agama kan gitu. Tujuannya pasti baik. Tapi tugas sebenarnya yang tidak pernah dicatat itu menghidupi. Pohon diciptakan ya untuk menghidupi binatang yang untuk makan, dimakan manusia ya dimakan binatang. Binatang ya dimakan manusia ya dimakan sesama binatang. Angin ya untuk menghidupi, air untuk menghidupi, tanah untuk menghidupi. Manusia apalagi mengatur. Kita itu mengatur sebenarnya. Tanah itu mau sampean tanami apa lah ngikuti sampai ya. Enggak pernah tanahnya itu protes ya, enggak pernah. Pohon sampean tebang yo mati. Enggak pernah protes. Kamu membunuh saya, kamu dosa itu enggak pernah. Bahkan hewan itu sampean bunuh yo justru berterima kasih karena apa? Memang tugasnya seperti itu, dimakan manusia. Nah ini kalau ilmu kehidupan seperti ini, ya terkadang saya itu tidak mau menyampaikan apa sih. Nanti yang tidak paham, susah. Itu akan malah menjadi perdebatan. Saya sejak muda sudah selalu berpikir realistis, tapi berapa tahun belakang ini mengalami kejadian di luar nalar. Apa Mas yang sampean alami? Sehingga sampean berpikir itu di luar nalar. Karena apa? Tuhan aja bisa dinalar. Tuhan itu bisa dinalar. Makanya wujud ada, nyata Tuhan. Tempatnya di mana? Di langit 17. Ini tafsir saya. Tapi ada. Kalau sampean mau mencari firman. Bahwa dia itu wujud nyata. Real. Bisa dilihat oleh orang. Ada. Tafsir saya makanya. Kalau Tuhan aja nyata. Kenapa kita membuat jadi goib? Membuat jadi tidak terlihat. Memang ada yang tidak terlihat. Angin ini loh Mas. Nggak bisa dilihat. Cahaya nggak bisa dilihat. Tapi ada. Angin sampean melihat angin ya enggak bisa, tapi ada nyatanya menghidupi sampean. Nah, dari seluruh alam semesta ini kan menghidupi. Kita menghidupi yang lainnya menghidupi. Nah, ini rantai kehidupan. Makanya disebut tan kena kinaya ngapa, manggon tanpa papan. Di mana-mana ada dan tidak bisa diwujudkan dalam bentuk apapun. Karena apa? Ya semua menghidupi itu tadi. Semua menghidupi. Apa yang tidak menghidupi di alam semesta ini? Makanya di alam semesta itu tidak ada lain selain Tuhan. Makanya kita disuruh bersyukur kepada Tuhan semesta alam. Gak Tuhan saja, semesta alam ada. Segala puja-puji hanya bagi Tuhan semesta alam itu ada. Karena alam itu juga menghidupi panjenengan semua, juga menghidupi kita gitu. Itu kalau belajar ilmu hidup. Belajar ilmu hidup ya seperti itu. Tapi kan terkadang ya ada yang nerima, ada yang enggak. Gitu. Makanya ya enggak usah dibuka terlalu lah. Nanti takutnya ya itu ada perdebatan. Kalau pengen belajar ya ayo ngopi bareng gitu. Datang ke sini ngopi bareng. Saya sediakan tempat
Saya beri nama Surya Nusantara Padepokan. Sampean bisa ketik di Google Map langsung sampai tempat ini. Sampean mau belajar meditasi yo monggo. Sampean mau kita saling bertukar kaweruh yo monggo. Bebas. Karena bukan milik saya. Ini urunan dari orang banyak. Karena saya juga enggak mau, dari dulu saya itu bikin padepokan enggak mau. Ya karena dari teman-teman ini menaruh dana kepada saya, ini bikin padepokan Kang. Ya udah saya kasih nama ini milik bersama bukan milik saya. Kalau rumah milik saya, tapi kalau padepokan milik bersama. Karena saya juga tidak mau numpang di padepokan. Saya punya keluarga. Kang Tro terakhir belajar spiritual di mana? Kapan, Kang? Saya terakhir berhenti mencari guru itu satu ketemu cucu almarhum Eyang Imam Suwongso, Alas Purwo Banyuwangi. Habis itu saya ketemu Romo Yai Nur Salim, punya pondok besar juga di Bondowoso. Setelah itu saya tinggal di lereng Gunung Lawu. Karena saya disuruh perjalanan, meninggalkan seluruh harta benda saya dan hidup di lereng Gunung Lawu sampai 7 tahun. Baru selesai 3 bulan ini. Tuh Mas, kalau saya ingin tahu. Ya enak Mas. Enak kok. Makanya saya menganggap Alas Purwo itu rumah saya sendiri. Kalau ke sana saya itu nggak kayak sana tidur di gua, nanti pengen keluar. Pengen mandi ada sumbernya. Itu saya anggap seperti rumah saya sendiri. Dan tidak pernah saya melihat penampakan di Alas Purwo, tidak pernah. Tidak pernah. Hanya orang-orang ngomong kalau di sana itu ini, gini. Sebenarnya ya tidak ada apa-apa. Sekarang jadi wisata. Pancur itu sekarang bagus. Ada pantai Plengkung. Bagus. Itu terakhir. Saya berhenti mencari seorang guru. Tapi guru yang asli. Yang memang mengajari saya dari kanuragan sampai ilmu kehidupan. Itu ada di Madiun. Dia tidak mengenal uang, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Orangnya hanya mencari rumput. Yang penting sapinya kenyang. Itu ada, masih hidup sampai sekarang. Itu yang saya takuti lah ibarat. Saya takut kalau dia bicara, saya takut. Pernah bersama keluarga karena istri saya mau mengikuti saya. Dan pernah sendirian. Karena istri saya ingin mengikuti. Karena istri saya dulu juga pernah spiritual bersama saya. Anak saya pun masuk Alas Purwo itu sering mengikuti. Jadi saya ajak sengsara bareng. Di situ saya belajar tentang hidup. Karena apa? Di saat kita tidak mempunyai apa-apa. Dan saya tidak bekerja dari 7 tahun yang lalu. Setelah saya disuruh itu meninggal. Itu saya tidak kerja sampai sekarang. YouTube ini hanya saya ingin mencari saudara-saudara. Kalau gaji memang gaji YouTube itu saya fokuskan untuk pembangunan padepokan saya sendiri. Bersama teman-teman. Karena apa? Tidak enak kalau teman-teman aja yang menyumbang. Saya juga harus ikut di dalamnya situ. Kadang gaji YouTube ini saya masuk situ. Kadang saya belikan kaos. Nanti dibagikan. Kadang saya bagikan ke orang-orang di jalan-jalan itu. Ya seperti itu aja.
Jadi saya dulu itu Mas, bekerja di Malaysia 10 tahun. Jadi saya di Taiwan 10 tahun, pulang membangun rumah gini gini gini, setelah semuanya ada, saya dapat perintah itu tinggalkan semuanya. Jadi rasanya punya harta ki sama aja, ndak punya sama aja. Saya punya keahlian Mas, waktu di Gunung Lawu tuh, saya bertahan hidup, saya punya keahlian. Saya punya pikiran, situ. Rayu Kang mau tanya lagi live kemarin belum dijawab saat zikir napas, tengah malam kok punggung terasa dingin banget, terasa dandapan. Itu energi Mas, energi alam bawah sadar. Saat sampai zikir itu toh, itu energi alam bawah sadar. Karena saya juga pernah melakukan zikir sampean itu, saya dulu 6 bulan. 6 bulan saya zikir itu, setiap setengah 12 sampai adzan subuh itu, saya pernah itu, 6 bulan. Bagaimana cara mengetahui leluhur, mengingat hanya tahu sampai kakek nenek dari ibu dan bapak? Saya tanya ini karena ada yang bilang anak saya ada nazab leluhur dengan kejadian tidak biasa tadi. Oh, gitu. Gini Mas, cara leluhur bisa nyampe ke jiwanya ke anak cucunya. Biasanya ke cucunya. Itu pesan kakek saya terakhir mau meninggal. Dia kan orang sakti dulu. Katanya, kata orang kan orang sakti. Kejawen kakek saya. Saya tanya dia, kenapa ilmumu tidak kamu turunkan ke anakmu? Dia ngomongnya simpel. Kalau ke anak itu tidak bagus. Bagusnya ke cucu. Nah, putra sampean itu bisa dari buyut sampean, bisa juga dari 5 regenerasi dari nenek moyang sampean atau buyut-buyut sampean. Nah, kalau sampean tidak tahu, sampean datang ke makamnya kakek nenek sampean. Di situ sampean berserah, pasrah. Suruh sampean minta petunjuk kepada kakek nenek sampean itu. Siapa orang tua sampean? Nanti sampean jangan ikuti rasa loh, Mas. Jangan ikuti rasa. Tapi sampean juga harus berpikir. Di saat sampean merasakan sesuatu, sampean juga harus berpikir. Di saat sampean nanti ditunjukkan ke sebuah makam atau tempat, di situ sampean juga harus mencari sejarahnya tempat itu. Apakah ada hubungannya dengan nama kakek nenek sampean? Biasanya di situ sama. Perjalanannya seperti itu. Jadi kita datang ke tempat orang tua, kita minta maaf, kita minta restu, kita minta pangestu, agar hidup kita diberi keberkahan. Habis itu kita tanya, siapa sebenarnya orang tua panjenengan dulu? Kalau jiwa menurunnya itu lewat sumsum, darah putih. Darah putih itu turun temurun. Karena kita tercipta dari itu, darah merah, darah putih. Nah ini turun temurun. Sampan dulu dari kakek sampean, dari bapak sampean. Sampan nanti turunkan ke jadinya anak. Anak ini turun jadinya cucu sampean, jadinya cicit sampean. Turun temurun darah putih semua asalnya. Air mani itu. Jiwa itu masuk ke situ. Makanya apa? Kundalini itu ada di tulang ekor. Di situ dia menyimpan memori dan juga sebagai akar kekuatan energi dalam tubuh manusia. Makanya kalau kita sudah bisa bergerak, kita bisa ngomong, kita bisa berjalan, ini kundalini kita sudah aktif semua. Tinggal kita menyadari atau enggak. Kebanyakan kan kita tidak menyadarinya karena apa? Mengikuti rasa kita, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Di saat kita bisa ngomong ini aja loh, cakra tenggorokan kita sudah aktif. Kalau udah aktif, enggak ngomong kita mah enggak bisa napas.
Semua di situ. Semua itu sudah aktif. Kita tinggal menyadari, mensinergikan, dan menjaga energinya. Saat banyak energi negatif yang masuk, bingung jadi nih. Kang Wahana Ghazali, matur sembah nuwun. Dibantu like-nya 30 penonton yang sudah hadir, matur sembah nuwun buat panjenengan semua yang sudah rawuh di live saya. Maaf apabila penyampaian saya terlalu kasar bahasanya atau apa, karena saya orang Madiun. Biasa seperti ini dari dulu. Bukan saya berarti menyombongkan diri atau apa, enggak. Saya mau bercerita sesuai dengan apa yang saya alami. Karena saya itu kurang percaya kalau katanya gitu kan. Disuruh ini saya harus jalani dulu. Sama dulu saya waktu mau masuk Alas Purwo. Wah, sana angker, banyak jinnya, itu ada kerajaan jinnya katanya sih. Saya tekad. Oke, saya berangkat. Ternyata tidak ada apa-apa di sana. Ya wayem, ya damai, sudah namanya di hutan, nggak damai gimana. Saya di Gunung Lawu belum pernah melihat penampakan, itu belum pernah. 7 tahun saya di sana. Hidup di sekitar lereng Lawu itu saya 7 tahun. Alhamdulillah, bapak saya juga kiai pondok 9 tahun tapi masih melekat kejawen aktif sesaji dupa. Terima kasih Mas. Terus Mbah Nun kembali. Kang Tro, Alas Purwo ada penampakan, apa kata Kang Tro temennya ambil gambar ada penampakan terus Kang Tro suruh hapus. Sebenarnya bias itu Mas. Makanya saya tidak mau nanti menjadi apa ya, pemikiran dia gitu. Jadi pemikiran dia. Itu penampakan itu saya itu lihat, dia meyakini itu penampakan. Dia potret di Gua Mayangkoro waktu itu. Saya cuma ngomong, hapus saja. Daripada apa? Mengganggu pikirannya. Karena apa? Di suatu tempat, di saat sampean meyakini pernah melihat sesuatu, nanti sampean datang di situ pasti melihat terus. Karena apa? Was-was sampean. Sampean sudah siap-siap. Nanti saya pasti lihat lagi di sana, gitu. Ya itu memang benar Mas Gonden. Di Cakra Surya matur sembah nuwun dari Bogor matur sembah. Jenengan berarti belum pernah kerasukan ya Kang? Belum. Saya dulu pernah pengen dirasuki. Ada dulu dari perguruan. Saya memang ingin. Saya itu penasaran orangnya, pengen. Ternyata kerasukan itu hanya sugesti. Ataupun rasa yang ada dalam diri kita sendiri. Mas, maaf mau tanya bagaimana cara mensugesti diri supaya goal saya tercapai. Terima kasih. Mensugesti diri itu seperti itu. Seperti ini, Mas. Contoh ya. Sampean punya tujuan. 6 bulan lagi ataupun 1 tahun lagi sampean buat satu target aja lah. Doa itu satu diulang-ulang pasti cepat kabulnya daripada banyak doa tapi enggak tahu tujuannya. Satu aja. Tahun ini saya harus punya mobil. Setiap meditasi, setiap doa, sampean itu aja pokok. Nah, di situ sampean sama saja menanamkan program ataupun mensugesti diri sampean sendiri. Saat sampean bisa mensugesti dan masuk arah langkah kaki sampean dan pola kehidupan akan menuju titik fokus yang sampean buat tadi. Contoh pengen mobil, ya udah nanti sampean kemana jatuh dan cari rezeki untuk beli mobil.
Sebenarnya situ cara mensugestinya. Saya belum pernah Mas kalau kerasukan itu belum pernah. Dirasuki ya belum pernah, tapi membuat orang kerasukan sering. Ya karena saya tahu tekniknya gitu. Tekniknya saya tahu. Sama Kang, saya pernah minta dihipnotis tapi nggak kehipnotis Kang. Jimat-jimat juga yang katanya ada isinya saya pinjam tapi tidak ada apa-apanya karena sampean tidak meyakini. Orang hidup itu kuncinya kan iman, toh. Keyakinan. Sampean mau dihipnotis siapa? Wong hipnotis itu mau sama mau kok. Sampean ngomong mau tapi kalau hati sampean ngeblok. Ah, siapa ini saya tidak bisa. Sudah itu ngeblok, tidak bisa. Itu logika Mas, kalau saya logika. Kalau jimat itu nggak ada isi. Jimat atau sakti itu loh, ngelindungi jimatnya sendiri aja nggak bisa. Lindungi dirinya sendiri nggak bisa. Kalau dipalu ya pecah. Apalagi mau lindungi orang. Yang salah kan orangnya yang percaya kan. Nah itu juga bahan sugesti. Saya dengan membawa ini, saya nanti begitu sugesti Mas. Tapi kalau sampai menolak, ya nggak jadi apa-apa. Besi ya besi. Kayu ya kayu. Nggak ada jimat. Karena dijadikan jimat itu karena disakralkan. Yang nyakralkan siapa? Yang membawa kan. Makanya jimat itu sakti ndak, tergantung yang membawanya, bukan jimatnya. Salam Rahayu Kang, mau nanya cara menemui orang tua yang sudah meninggal gimana Kang caranya? Orang tua yang sudah meninggal itu nggak bisa ditemui Mas. Nggak bisa ditemui. Cara menemuinya sampai datang ke makam. Sampai sekar. Sampai bawakanlah kesukaannya. Ibu saya itu dulu sukanya minumannya ini, makanannya ini Kang. Sudah bawakan. Habis berapa sih kita membawakan orang tua? Saya seperti itu. Mbah saya dulu sukanya rokoknya ini, tak bawa. Apa jin nanti yang ngerokok atau mbah saya yang ngerokok? Ya enggak toh. Kalau ada orang lewat kan dia ambil. Kalau kita sudah mengasih kita tinggal, nggak ada yang ngambil, ya udah toh. Kita niatnya ngasih kan. Kita niatnya ngasih. Saya sering gitu. Kalau saya seringnya seperti itu. Cara saya ya, saya datang ke rumah, ke makam mbah saya di situ. Bawa dupa, sukanya apa, rokoknya apa, saya bawakan kesukaannya Mas. Paling minim habis berapa sih? Itu sudah saya pasrah, ini saya hanya bisa memberi seperti ini. Ini sebagai wujud bakti saya kepada sampean, ini kesukaan sampai. Karena saya pernah pesan, ada pesan saya dulu dari sesepuh yang tidak bisa saya ungkapkan namanya di sini. Di saat kamu bisa merawat ataupun menghargai leluhur-leluhurmu, kamu tidak akan sengsara. Itu saya dapat pesan. Dan di saat kamu tinggal di suatu tempat, rawat pepundennya, sesepuhnya di situ. Maka di situ kamu juga akan mendapatkan kemakmuran. Itu pesan. Ya mungkin kalau sampean sepemahaman dengan saya ya sama lakukan. Kalau enggak jangan. Karena ini bukan pemaksaan, itu hanya pesan. Makanya saya melakukan sesaji setiap malam Jumat ini, ya karena saya ingin berbakti ke leluhur saya. Ya bisa saya cuma ini kok. Saya tidak bisa menghidupkan mereka kembali. Cara menghidupkannya ya saya pakai ajarannya gitu aja. Mbah saya kejawen, saya ke kejawen.
Mas, sebetulnya apa sih yang dilihat mereka ketika melihat saya? Katanya ada binatang atau ada kakek. Sementara saya sendiri nggak pernah lihat jin. Paling yang terlihat ular, kelabang, meski ujung-ujung. Sebenarnya mereka ya nggak ngelihat, ya nggak tahu. Buktinya apa? Nggak bisa nunjukin, hanya merasakan energi. Karena orang itu kalau dari terah besar, energinya ya besar. Anak gajah, sekecil-kecil ya udah besar. Anak cacing ya cacing. Tapi cacing juga bisa naik gunung. Gajah juga bisa cebur jurang. Tergantung si cacing dan si tanah. Bagaimana dia menentukan tujuan hidup. Bukan berarti kalau gajah akan berkuasa, enggak. Kang, terus saya mau tanya, yang reinkarnasi itu jiwanya atau rohnya? Jiwa, Mas. Jiwa itu ya roh, Mas. Dalam diri kita itu ada jiwa, raga, sukma. Sukma itu rasa dalam diri kita. Ini 75% dalam tubuh kita itu rasa. Contoh kulit sampean itu indera perasa itu menyelimuti tubuh kita. Raga ya ini tempatnya. Jiwa itu yang menjadi pola pikir kita. Nah, sampean kalau mengikuti ajarannya dari kakek sampean kan ada di sampean. Tapi cara menurutnya itu tadi, lewat apa? Darah putih. Darah putih, darah merah dari kedua orang tua kita. Orang tua kita dari kakek kita dari buyut kita kan turun-temurun darah putih, darah merah. Dan sebenarnya dalam setiap diri kita itu ya ada leluhur-leluhur kita semua. Bukan kodam. Bukan kodam. Contoh lah, sama diajarkan sebuah ajaran dari kecil. Tahu-tahu besar itu menolak. Sampean tuh pengen ajaran sesuatu. Bahkan sampean dulu itu tidak suka dengan ajaran itu. Tapi sampean nyebur di situ akhirnya. Akhirnya sampean senang di situ, bahagia di situ. Itu sebenarnya sampean mengulang sejarah dari leluhur sampean sendiri. Ya karena itu dulu pernah sampean lakukan. Contoh lah kita ketemu gini. Walaupun saya tidak pernah ketemu langsung dengan sampean. Tapi di saat sampean datang di sini, saya menyapa sampean. Berarti kita dulu ya pernah menyapa. Nah, jodoh kan di situ. Suatu yang pernah ketemu akan ketemu kembali. Di kehidupan yang datang ya akan ketemu kembali. Manusia itu hidup tidak sekali kok. Saya hidupkan, saya matikan, saya hidupkan lagi, saya matikan. Ada kan? Jawa reinkarnasi, nitis. Ada kan? Penjabaran simpelnya seperti itu. Nah, rasa, raga, sukma. Trimurti dalam tubuh kita. Kalau sampean bisa mensinergikan antara jiwa, raga, dan sukma sampean, ya seimbang hidup sampean. Memori, Mas, kalau itu. Memori. Karena apa? Orang kesurupan itu kan masuknya alam bawah sadar. Nggak bisa dinalar itu. Contoh orang gila itu. Kadang itu bisa bahasa opo ya. Itu memori sih. Kalau saya sih. Tapi saya nggak paham juga kalau orang lain. Wong kesurupan itu dari
hawa nafsu kok, Mas. Hawa nafsu atau amarah kita terlalu tinggi, makanya orang kesurupan tuh kadang orangnya sering ngelamun. Ngelamun gitu. Saat dia masuk gitu, terus dia menjiwai gitu, jadi. Masuk ke tempat angker, meyakini kalau di situ ada ini, merasa energi, ada senggolan energi, akhirnya mencipta. Setelah mencipta dia melihat. Walaupun orang lain tidak melihat, tapi dia melihat. Karena apa? Dia sudah meyakini dari awal. Sama. Saya sendiri kalau untuk menjelaskan masalah kesurupan, tidak sebegitu paham, Mas. Karena saya belum pernah kesurupan gitu. Kalau semaput atau pingsan, dulu saya pernah 3 jam, 5 jam. Dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Ternyata di situ itu kita kembali ke kejadian awal gitu. Di saat kita bangun, kita sadar itu pas waktu kejadian. Kalau saya dulu kecelakaan, yuk pas kecelakaannya itu. Saya kira juga sudah mati. Ya sama seperti yang disampaikan tadi. Saya itu kecelakaan, 15 orang, yang lain luka, saya tidak luka sendiri, tapi saya patah tulang. Tapi saya tidak luka, tidak lecet sedikit pun tidak lecet. Tapi yang lain semua sini lecet, sini lecet, sini lecet. Saya tidak, tapi saya patah, tulang saya tidak kuat karena mengenai besi segini. Karena itu pengangkut sawit itu loh, Mas. Kan gini tuh sama traktornya. Nah ini lepas gitu. Saya dulu kembali waktu di alas Borneo, saya perbatasan Kalimantan dan Malaysia di situ. Saya pernah mengalami kejadian itu. Ternyata kembali ke perjalanan awal. Terus sampai ke jatuhnya itu saya bangun. Entah seperti itu. Ya saya pernah ngalami masalahnya. Saya pernah ngalami. Nah makanya buat teman-teman, yo selain kita mensugesti orang lain, yo kita harus bisa mensugesti diri kita sendiri. Kita bisa menasihati orang, ya kita harus bisa menasihati diri kita sendiri. Kita bisa memakmurkan orang lain, ya kalau apa salahnya sih kita memakmurkan diri kita sendiri atau keluarga kita dulu. Jadi dimulai dari diri sendiri. Itulah sebenarnya jati diri. Mengetahui diri kita sendiri dulu. Dari mana kita dilahirkan, raga kita ini dari tanah mana, itu ibu pertiwi kita. Kalau ibu kandung yang mengandung kita, ibu kan ada 3, ibumu, 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 bapakmu kan gitu. Kata leluhur terdahulu. Ibumu, 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 bapakmu. Saya tidak bisa sebutkan. Sampan pasti semua sudah tahu. Mau ngajarannya sampai sekarang luas. Ibumu, 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 bapakmu. Lah itu siapa ya? 3 ibu. Itu ya harus tahu kita orang hidup. Biar ketemu jati diri kita. Makanya kalau raga sampean dibuat di tanah Jawa ini ibu pertiwimu. Yang harus kamu perjuangkan, ya adat budayamu ya Jawa, bahasamu ya Jawa. Angtro, apa maksudnya alam barzah? Kalau kita mau reinkarnasi, alam barzah kan tubuh kita, Mas. Alam kubur itu tubuh kita ya. Sampai yang terbuat dari tanah. Dari hasil tanah. Jadi saat kita dikubur, raga sudah dikubur, hanya reinkarnasi jiwanya. Jiwa itu bisa masuk lewat sejarah atau cerita. Makanya orang-orang dulu berlomba-lomba membuat sejarah dalam hidupnya. Agar apa? Hidup terus.
dikenang terus. Bahkan sampai sekarang ada yang masih mengagung-agungkan. Itu hidup terus. Alam kubur itu sebenarnya ya tubuh kita ini. Kuburan itu, makam itu sebenarnya ya tubuh kita ini, wadah atau raga. Makanya kalau dinamakan siksa kubur, contoh ya lah, sampai tak kasih contoh siksa kubur. Orang stroke, itu kena siksa kubur. Badannya tidak bisa untuk apa-apa, merasakan sakit semua, tapi tidak bisa bergerak, pengen kemana-mana tidak bisa, hanya berteriak-teriak. Yang tahu sakitnya ya dia sendiri. Anak istri ya cuma mendoakan, paling melihat. Itu kalau penjabarannya, tapi kan ada yang memiliki keyakinan lain, tafsirnya lain. Itu kalau saya, yang lain ya boleh-boleh saja. Kita memiliki tafsir masing-masing. Jadi di situ. Makanya dalam kita belajar sebuah keilmuan. Kalau spiritual itu sebenarnya kita enggak waktunya belajar sih, Mas. Kita itu menjalankan spiritual sebenarnya. Orang hidup itu menjalankan spiritual. Dimulai dari kita lahir. Karena apa? Setiap pergerakan, setiap apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini sebenarnya spiritual. Sudah enggak waktunya belajar. Kita sudah menjalankan masalah. Ada orang ngomong belajar hidup. Sudah enggak saatnya belajar. Kita sudah hidup. Kita sudah hidup. Contoh lah, sampean bisa nulis, belajar nulis. Kan enggak pas. Paling membenahi tulisan sampean biar baik. Yang asalnya aut-autan bisa rapi gitu toh. Ada orang kan, sinau urip. Urip kok sinau loh. Kita kan sudah hidup. Membenahi hidup. Mungkin dari tingkah laku kita, pemikiran kita, kesombongan kita, iri dengki kita kepada orang lain, adigang adigung kita. Itu kita harus benahi. Di situ sebenarnya. Makanya kita ini menjalankan spiritual. Kita ini menjalankan hidup. Diri kita yang sejati ya ini bentuknya. Kang Tro ya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini sejati, ini dari Tuhan. Tuhan menciptakan saya seperti ini. Saya mau mencari yang seperti apa lagi? Kalau ingin mencari diri yang sejati. Rasa sejati ya sampai rasa gitu. Yang kita rasakan itu sejati, itu dari Tuhan juga. Kalau sampai menganggap itu belum sejati, diri kita ini tidak sejati, sampai itu tidak menghargai penciptaan Tuhan atas diri kita. Sejati, Mas. Kita tinggal mencari tujuan hidup kita apa. Nah itu kembali ke diri sampean masing-masing. Sampean pengen seperti apa? Itu pilihan kok. Saya mau jadi perampok ya boleh. Jadi maling ya boleh, siapa ya nggak boleh. Tapi resiko tanggung sendiri. Pengen baik monggo, enggak baik ya monggo. Baik enggak itu kan dari omongan. Karena disampaikan. Tuhan sendiri pernah ngomong enggak. Yang baik ya diberkahi, yang enggak baik ya diberkahi. Sama saja. Adil Tuhan. Enggak pernah milah-milih. Kang Tro, cara ngobati saraf kejepit bagaimana Kang Tro? Saraf kejepit sampai suruh orangnya tengkurap, Mas. Kakinya sampai angkat. Pinggangnya sampai injek. Tapi pelan dulu. Pelan dulu. Sampai injek ke atas. Sampai ke pundak. Karena kalau kaki diangkat. Waktu diinjek itu benar-benar terasa, Mas. Bahkan jangan sampai dengan kaki. Dengan tangan pun terasa. Tapi syaratnya kakinya diangkat. Nah nanti kanan kiri sampai lakukan itu. Habis itu dia pasti
ada perubahan. Kalau saraf kejepit itu. Kang Satrio matur sembah nuwun. Itu kalau, eee, selain itu sampean bisa, suruh berendam air hangat. Itu untuk apa ya, melonggarkan sarafnya gitu. Yang penting sampean angkat aja, Mas. Masalah kalau lurus nggak bisa kayaknya, pasti nekuk sih orang itu kalau diangkat nekuk. Yang dimaksud hidup berkesadaran dengan tidak berkesadaran itu bagaimana, Mas? Artinya kesadaran oleh orang spiritual itu apa? Karena setahu saya hidup saya ya sadar kecuali tidur. Nah ya wis sampean tuh berarti sadar ya kuwi. Kalau tidur sampean ndak sadar. Ngono lho, Mas. Contoh kesadaran. Orang meditasi disuruh fokus ke napas. Itu biar apa? Sadar kalau sampean masih hidup. Sadar kan? Itu kesadaran. Punya hutang. Kalau sadar sampean pasti cari cara untuk melunasinya. Tapi kalau nggak sadar, ngeluh saja. Itu kita masuk ke alam bawah sadar, ngeluh aja. Ngomong sana sini kayak orang bingung. Kalau dia sadar, dia mampu, dia punya tenaga, cari cara itu kesadaran diri. Spiritual tuh di situ. Yang dibahas itu cuma sebenarnya apa tuh Mas? Alam bawah sadar, alam sadar. Alam bawah sadar nanti masuknya halusinasi. Alam sadar masuknya kesadaran diri. Apa yang kita jalani sekarang. Nggak usah kita berhayal 2 tahun lagi lah. Lakukan apa aja yang ada di hadapanmu itu sebaik mungkin. Itu jalan menuju masa depan kita. Nggak usah dirancang masa depannya. Yang di depan kita itu loh, kita lakukan yang terbaik. Orang itu kebingungan, kekurangan, itu karena apa? Yang dipikir itu jauh yang ke depan. Yang di depannya sendiri kadang teledor. Karena apa? Hidup itu sewaktu-waktu bisa mati. Contoh kita berpikir setahun lagi. Ya umur kita kalau sampai setahun. Apa ndak enak ini depan ada kopi, rokok, ya wes ngopi, rokok. Nah besok saatnya kerja, ya kerja. Itu kesadaran diri. Sadar kalau hidup itu perjuangan, sadar kalau hidup itu susah, pasti berjuang. Tapi kalau ndak sadar, ya ngeluh aja. Dikasih enak ya ngeluh, dikasih susah ya ngeluh. Punya masalah sedikit bingung. Ya orang ndak sadar. Antara kesadaran diri itu di situ. Kalau meditasi ya sampean kalau pengen meditasi kesadaran diri ya itu tadi fokusnya di nafas. Kalau sampean itu masih hidup gitu lah. Terus tujuan hidup sampean apa? Harusnya di situ. Bukan hanya menikmati nafas. Tapi sampean juga harus berpikir tujuan saya apa? Terus hidup saya ini sekarang bagaimana? Sudah enak atau belum? Sudah makmur atau belum? Kalau belum ya gimana saya harus makmur? Nah itu meditasi baru. Jadi seperti yang dilakukan oleh orang-orang hebat terdahulu di saat meditasi. Wah ini tatanan masyarakat kok seperti ini. Banyak kejelekan-kejelekan, terus saya harus ngapa ini? Ini membaca dia, membaca masyarakat sekitarnya kok seperti ini. Udah dibikinkan aja aturan, ajaran. Akhirnya diyakini, dijalankan. Ya tujuannya apa? Merubah tatanan atau hingga lebih baik itu aja. Ubah hidup menjadi lebih baik. Sebenarnya fungsinya di situ. Nah itu kita pahaminya di situ, Mas. Ya kita penjabaran yang simpel-simpel aja ya.
Nah, simpel-simpel aja. Yang penting mudah difikirkan. Hidup itu enggak cukup dirasakan, difikirkan. Yang membawa sampean ke Gusti ataupun ke Tuhan sampean itu kesadaran diri sampean, bukan rasa. Rasa itu alam bawah sadar. Sukmo itu alam bawah sadar. Tapi yang bisa menemukan diri sampean, bisa menyaksikan dengan Tuhan sampean itu adalah kesadaran diri sampean. Di saat sampean sadar sampean hidup tidak bisa sendiri, sampean dekat dengan Tuhan. Karena apa? Ada yang menghidupi sampean. Karena Tuhan itu maha menghidupi. Sampean dari kecil sampai sekarang itu ada yang menghidupi. Kita bisa ngomong ini juga ada yang bisa membuat kita bisa ngomong. Kita bisa gerak ini ada yang bisa membuat gerak kita. Berarti Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Cedak tanpa singgulan. Walaupun dekat kita tidak pernah sikut-sikutan. Indramayu hadir Kang Tro, matur sembah nuwun Kang, matur sembah nuwun. Terima kasih sudah hadir 32 orang yang sudah hadir, matur sembah nuwun. Salam rahayu dari Kang Tro. Jadi, semoga panjenengan semuanya selalu diberi kesehatan, limpahan rezeki, kelancaran usahanya, dan yang mempunyai masalah, ya kita semua memiliki masalah lah. Kita saling berdoa diberi kelancaran dan dibantu like-like-nya biar sama rata dengan yang hadir. Monggo bertanya kembali, silahkan. Ini cuma pembahasan kita kali ini adalah menghipnotis diri sendiri, sugesti. Itu sebenarnya kunci dari keilmuan. Mengaktifkan cakra, sugesti. Mengaktifkan kundalini, sugesti. Tenaga dalam, sugesti. Jimat bisa sakti, sugesti. Kunci itu sugesti. Bisa kasih kuncinya aja. Penjabarannya dipikir sendiri, Mas. Nanti kalau saya ngucap gini, enggak enak. Kalau untuk ma'rifat, kuncinya kesadaran diri. Tapi kalau untuk sekti, kuncinya, kalau teknik, kesadaran diri. Kalau sekti-sektinan, ya alam bawah sadar, sugesti itu. Benar, kita itu kayak membangkitkan diri kita sendiri. Sugesti itu fungsinya itu, membangkitkan apa yang ada dalam diri kita sendiri. Kesaktian itu asalnya sebenarnya dari diri kita sendiri. Tenaga dalam, kan tenaga dari dalam. Itu asalnya dari diri kita sendiri. Kalau pengen ngisi tenaga dalam, ya makan yang banyak. Aduh, karo guyon ya Mas. Sambil bercanda lah. Nggak usah serius terus. Nggak dikira kita apa ya. Nggak enak. Kang, ketika nafas Kang mengambil O2 diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Sementara kata hadis, setan itu seperedaran dengan darah. Gimana? Yang mengedarkan kan paru-paru. Mengedarkan angin itu kan paru-paru. Bukan jantung. Kalau jantung tuh mengedarkan darah. Kalau paru-paru mengedarkan angin. Kalau otak mengedarkan saraf. Makanya hati atau jantung itu kan yang memompa darah. Sampai mengajak saya ke arah situ. Kalau angin paru-paru.
Kalau sampean kembali ke saraf, sampean pakai otak. Dan jantung, paru-paru itu bisa berdetak, bisa hidup karena ada sarafnya. Ada yang merintah di situ. Tubuh kita itu ada IC-nya. Kalau IC ini mati, mati semua. Kalau IC ini sakit, sakit semua. Contoh orang gila, hilang rasa, hilang dia rasanya. Tidak ada malu, tidak ada. Sak senang. Karena apa? Sakit pikirannya, sarafnya kena. Jadi sampean bisa mencernakan hati, jantung yang memompa darah, yang meredarkan seluruh darah dalam tubuh kita. Nah, itu kembali ke yang sampean tanyakan itu. Kalau paru-paru, angin. Kalau saraf, otak. Terus kalau sampean kita percaya Gusti iki manggone ning ati, iki kira-kira piye, Mas? Kira-kira wae. Ini kan mengkaji diri kita toh. Mengkaji diri kan. Sampean ngajak saya mengkaji diri. Makanya tak kasih contoh. Di saat IC itu bermasalah, semua bermasalah. Nah, orang hidup kalau leher ke bawah, ini rasa. Leher ke atas, akal pikir. Nah, sebenarnya rasa itu terakhir. Rasa itu terakhir sebenarnya. Jangan sampai rasakan dulu, sampai pikirkan dulu. Contoh ya. Contoh simple. Kita mau merokok. Kan kita cari cara dulu untuk beli rokok atau membuat rokoknya. Dari apa, dari apa, dari apa. Rasanya kan terakhir. Saat kita sudah nyalakan, ini baru. Ada nama, ada rasa. Hidup seperti itu. Hidup itu seperti itu. Orang mengenal kita itu karena rasa kita. Tingkah laku kita, perbuatan kita, sejarah kita. Bukan karena raga kita. Kita dicari orang itu karena rasa kita. Mereka merasakan dengan kita itu. Ya. Terakhir. Tapi kan ada cara sampan untuk mencapai itu kan harus pakai cara. Saya sampan pikirkan. Air rasa cipta karso karyo. Makanya dari ajaran-ajaran itu yang paling gemblengannya banyak itu olah rasa. Agar apa? Sampan bisa menahan hawa nafsu itu. Karena dalam rasa itu terbesar 60% mungkin itu hawa nafsu. Sampan pengen minum, pengen tidur, pengen melihat orang seneng, itu kan hawa nafsu, keinginan kita. Kalau hati sakit, semua sakit. Enggak. Kalau saya enggak sih. Itu kalau saya loh Mas, sampan enggak, jangan percaya saya. Ini kalau saya. Kalau hati sampan sakit masih bisa dicangkok. Masih bisa dioperasi.
Tapi kalau pikiran sampean yang sakit, semua tubuh sampean pasti tidak terkendali. Tapi kalau hati sampean yang sakit, sampean masih bisa berpikir, masih bisa ngomong dengan sadar, masih bisa merasakan ini enak, ini sakit, ini enggak. Tapi kalau pikiran sampean yang sakit, contoh orang gila itulah, itu kalau saya. Kalau sadar dalam mimpi bagaimana? Sadar dalam mimpi. Baru saya Mas dengar itu. Sadar dalam mimpi kan. Mungkin sampean bermimpi, tapi keadaannya seperti sampean saat itu. Mungkin. Karena saya belum mengalami Mas, saya enggak bisa cerita kalau sadar dalam mimpi itu. Karena mimpi itu masuknya alam bawah sadar. Jadi kalau sadar dalam mimpi saya enggak, belum pernah ngalami, jadi saya enggak bisa menjelaskan. Mohon maaf Mas. Genden Purwono. Musyafa mati sakjeroning urip iku maksude piye, Kang? Mati sakjeroning urip. Urip sakjeroning mati. Ngono to, Mas? Iki wong suwung ya, Mas. Sebenarnya sampean belajar meditasi kan mati sakjeroning urip, urip sakjeroning. Kalau saya, sampean meneng ning urip. Kaya wong mati meneng tapi duwe tujuan. Iya ambekan. Ning jerone ya urip kabeh. Urip sakjeroning mati. Kuwi nutup baban hawa soma. Itu kalau saya sih, saya sendiri. Masalahnya ndak pakai teori Mas, maaf ya. Saya ndak pernah belajar dengan teori. Cuma biar pemahaman kita itu nyambung. Menak dijabarke. Enek neh sing ngomong urip sakjeroning mati ya rasa. Mati sakjeroning urip. Itu sebenarnya ya kembali ke dalam diri kita sendiri. Wong sanepan itu kembali ke diri sendiri. Itu kaji diri ya sebenarnya. Mati sakjeroning urip, urip sakjeroning mati. Kalau orang dulu tapa berata. Sebenarnya di situ, Mas. Makanya kita sering-sering meditasi kan ya. Belajar urip sakjeroning mati, mati sakjeroning. Bukan berhayal. Makanya saya kan sering ngomong, kalau meditasi jangan sampai fokus dengan cakra, kundalini, energi. Fokuslah dengan tujuan hidup sampai. Aku pengen nih, ya udah itu aja. Dijadikan titik fokus sampai dalam meditasi. Kalau belum tercapai, ya itu terus. Kalau sudah tercapai, ganti. Itu sering saya sampaikan seperti itu. Jadi ini hanya penjabaran, Mas. Semua itu kembali ke diri sendiri. Entah itu sugesti, petunjuk. Petunjuk itu sebenarnya juga sugesti. Kita hidup ini memakai sugesti. Kita nyuruh anak kita, itu memakai sugesti. Orang nyuruh itu sudah melakukan sugesti. Makanya saya bahas di sini tadi, menghipnotis diri sendiri. Rahasia meditasi. Menghipnotis diri sendiri. Saat kita mampu mensugesti diri sendiri, kita akan lebih mudah mengsugesti orang lain. Bahkan mereka di saat di alam bawah sadar kita bisa sugesti,
kita bisa tanamkan program. Makanya meditasi ini 1000 manfaat untuk menyembuhkan, untuk menyehatkan, ataupun untuk menyakiti orang bahkan bisa. Itu sebenarnya rahasia di sebalik sugesti. Itu Mas. Kalau jawaban saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya itu dari pengalaman. Cuma dari pengalaman. Yaitu tadi kalau saya sudah melalui, ya saya cerita, saya kasih tahu jenengan. Tapi kalau saya belum pernah merasakan, saya tidak bisa cerita, Mas. Saya belum pernah masa terus cerita. Kang Eko Pujiharjo hadir, matur sembah nuwun Kang dari Tegal Selawi, matur sembah nuwun. Jadi buat teman-teman, marilah kita hidup itu kita kembali ke kesadaran diri. Eling, kalau orang Jawa eling itu sebenarnya sadar diri, eling, waspodo. Kalau kita sadar diri pasti kita tahu diri. Tahu diri kita mawas diri, waspada. Itu sebenarnya ajaran dari leluhur-leluhur kita. Nah, kita kembali kesadaran diri ini dengan meditasi ini, itu cara-cara orang terdahulu sebenarnya. Tirakat orang terdahulu, cara beribadah orang terdahulu. Di saat belum ada agama, di saat hanya mempunyai keyakinan, ya di situ cara dia beribadah kepada Tuhan, yaitu dengan semedi, nyepi, ataupun meditasi. Itu sebenarnya kembali ke kesadaran diri. Nah, dengan sadar diri, dengan tahu diri, dengan mawas diri, kita akan lebih dekat dengan Gusti kita. Ataupun mungkin manunggal itu tadi. Makanya puncak ya manunggaling kaulo Gusti atau marifatullah. Sebenarnya di situ. Cuma kadang itu penyampaian saya itu kayak terlalu ekstrim. Saya sendiri juga berpikir sih, terlalu ekstrim sebenarnya tidak bisa dijabarkan di media sosial. Tapi kalau kita tidak menyinggung instansi atau apapun ajaran Allah, ya sah-sah saja. Ini namanya kan tafsir, pemahaman itu boleh-boleh saja. Sampan paham, kalau sampan cocok ya dipakai, ada cocok ya tidak apa-apa gitu aja kan itu. Kita di samping berkarya di media sosial kan kita juga harus setidaknya ada manfaatnya lah, bisa diambil dari orang yang sudah masuk melihat video kita. Itu juga mereka kehilangan, kalau bisa ya mendapatkan, mereka kehilangan kota mendapatkan ilmu kan itu. Kalau prinsip saya seperti itu. Makanya saya jarang munggah ramalan, terawangan, itu jarang, karena biasanya kurang ilmunya, kurang ilmu. Dari Sukoharjo hadir Kang Tro, terima kasih. Siap, cocok Kang Bonden. Sampai kok tahu Mas kalau ada temenku penampakan memfoto di Tasbur. Sampai siapa? Dia itu sering mendapat penampakan, Mas. Dia kerjanya di kapal. Kalau dia moto sesuatu, itu pasti ada penampakan. Nah, di Asboro kemarin dia itu moto di Gua Mayangkoro. Itu ada nempel di batu, ada yang di hutan gitu. Saya juga melihat. Tapi kan saya itu tidak pernah mengajarkan orang itu untuk masuk ke dimensi seperti itu. Saya tarik, udah dibuang aja. Daripada nanti jadi bahan pembicaraan. Kang Tro, sebenarnya cakra itu jumlahnya berapa? Tidak bisa dihitung Mas. Kalau dalam tubuh kita itu. Udah tonton. Sudah saya. Kalau cakra itu tidak bisa dihitung, tapi yang utama itu 7, 8 sebenarnya dengan cakra akar ataupun kundalini itu cakra akar. Itu 8.
Itu sebenarnya sanepan juga dari langit Sabtuju itu sebenarnya cakra kita sendiri itu. Kita sehingga naik ke pemakmuran ini surga ini. Kalau sampean kembali dengan pola pikir yang benar, sampean pasti makmur hidup. Nggak ngikuti rasane sampean wae. Pengalaman lah. Dari ada salah satu nabi dulu yang diturunkan di bumi itu gara-gara ngikuti rasanya. Sudah diperintah nggak boleh karena dia rasanya terlalu besar, akhirnya dilanggar, turunkan di bumi. Nah itulah kita harus belajarnya dari situ. Itu belajar mas. Karena setiap sejarah itu yang wajib bukan hanya kita hafalkan sejarahnya, tapi kita belajar dari sejarah itu sendiri. Agar kita bisa membenahi perjalanan hidup kita. Ya dari perjalanan, dari kecil saya berlaku wirawiri, mengikuti naluri ataupun petunjuk dari sesepuh-sesepuh sehingga kita seperti ini. Jadi tidak ada yang instan mas sebenarnya. Belajar apapun itu tidak ada yang instan. Kita harus melalui berbagai godaan juga, melalui berbagai perjuangan juga. Karena orang itu biasanya hanya melihat kita di titik nyamannya, jadi dia tidak melihat kita dari perjuangan kita. Wedharanipun jenengan plak sami Gus kalih guru kula saking Banyumas Mbah Jarot, guru kula Mbah Lukman Nur Hakim bisa Umar bin Syekh Abdul Jalil Purwokerto JJ Mas. Salam agep gurune. Jadi teman-teman mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan ke panjenengan semua. Mungkin saya live ini bisa lama itu ya malam Jumat. Karena saya libur tidak pembelajaran privat dengan orang-orang. Kalau hari biasa selain malam Jumat saya setiap jam 8 malam kadang sampai jam 12, jam 11 saya ada pembelajaran privat gitu. Makanya kalau malam Jumat ini bisa agak lama, tapi ya tidak bisa lama-lama karena saya ada kegiatan juga kalau malam Jumat. Angtra di hutan pernah lihat kemamang atau enggak? Enggak pernah mas. Saya itu saya bilang dari tadi saya itu enggak pernah lihat penampakan. Saya dulu punya channel live misteri itu jadi live itu loh di punden-punden. Itu tuh enggak pernah yang melihat ya. Mendapatkan itu enggak pernah. Saya dulu ada live misteri. Akumnya sudah saya jual. Karena anyel saya enggak dapat penampakan sampai ke jembatan Ancol sana saya dulu. Ikut teman-teman live misteri itu sampai enggak ketemu apa-apa juga. Enggak tahu tapi teman-teman ya ada yang kesurupan, ada yang lihat. Saya tidak ada pernah. Jadi buat panjenengan semua, saya matur suwun sudah hadir, sudah rawuh di channel saya. Semoga channel ini ya bisa bermanfaat lah setidaknya untuk semua. Walaupun itu dari perjalanan saya sendiri. Tidak, ini bukan sebuah kebenaran. Ini hanya sebuah pengalaman. Kita berbagi satu dengan yang lainnya. Kalau baik, ya monggo jalan. Kalau tidak baik, ya tidak usah dijalankan. Ini bukan sebuah keharusan. Kita di sini itu belajar bareng. Belajar dandani urip. Belajar membenahi laku hidup. Tidak pinter-pinteran. Tidak apa. Saya bukan siapa-siapa juga. Saya hanya kreator YouTube. Saya bukan dukun, ya bukan kiai, ya bukan. Saya sendiri juga bingung saya ini apa. Yang penting
Bisa saya itu cuma berbakti kepada leluhur, kepada orang tua. Kalau bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Buat sejarah, Mas. Kalau saya nanti tidak ada, kan setidaknya ada cerita. Gitu. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kalau berkenan, monggo dibantu like, subscribe, dan share-nya biar channel ini bisa memberi manfaat dan memberi kesadaran diri. Saya hanya satu tujuan membuat channel ini. Saya ingin kembali kesadaran diri itu saja. Makanya yang saya ambil temanya adalah meditasi. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan buat panjenengan semuanya, saya manusia biasa sama seperti panjenengan semua, kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga kita hilangkan aja semoganya. Buat yang hadir, sukses, sehat, lancar rezekinya, dan selalu diberi kebahagiaan dan kemakmuran oleh alam semesta. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Matur sembah nuwun.